Rapat Paripurna DPR ke-7 resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Yang menjadi sorotan dalam RUU Kementerian Negara ini, Presiden memiliki kebebasan penuh dalam menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Apa alasannya terburu-buru? Apa sih kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat? Padahal tidak dibahas pun, warga masyarakat baik-baik saja. Kebutuhan macam apa bernegara yang sedang menjadi tantangan sehingga terburu-buru seperti ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Bagi saya dan teman-teman yang melihat situasi ini lebih kepada semangat bagi-bagi kursi kekuasaan menjelang pemerintahan yang baru saja. Undang-undang kilat, Jokowi terserah saja. Yang penting lancar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang bikin kening kita berkerut, tapi juga bikin senyum kecut. Dan ini bukan rahasia lagi kalau DPR dan pemerintah Jokowi suka bikin undang-undang kilat yang cenderung berpihak pada mereka sendiri. Dan kali ini dua undang-undang yang disahkan seperti angin malam, bikin kita bertanya-tanya, apa bener nih ini demi rakyat? Oke, siap-siap ya. Kita kupas pelan-pelan. Siapkan kopi ya, biar nggak ngantuk. RUU Kementerian Negara dari 34 jadi tak terbatas. Pertama-tama kita mulai dari RUU Kementerian Negara yang baru-baru ini disahkan oleh DPR. Sebelumnya, pemerintah cuma boleh punya 34 kementerian. Tapi dengan undang-undang baru ini, jumlah kementerian bisa lebih dari 34. Bayangin tuh, kalau presiden lagi mood, kementeriannya bisa jadi 40, bisa jadi 50, atau mungkin 100. Luar biasa fleksibel banget ya. Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus mengetuk palu sambil tanya ke anggota DPR yang lain. Setuju? Jawabannya sudah bisa kita tebak. Lagu setuju pun akhirnya berkumandang. Setuju. Palu pun diketuk. Nah, udah deh lolos. Sekali ketuk langsung sah. Ngomong-ngomong, si Puan kemana ya? Kamu pasti mikir, lah kok gampang banget ya? Ya emang gampang, seakan-akan ini cuma kayak nambah daftar belanjaan. Padahal menambah kementerian tentu butuh banyak anggaran tambahan. Menteri tambahan, wakil menterinya, sekretaris, staf-staf kementeriannya, dan seterusnya. Tapi buat apa ya? Apa karena negara banyak urusan sehingga tidak bisa dihandle dengan 34 kementerian? Atau jangan-jangan nih, penambahan kementerian ini buat ngasih jabatan buat teman-teman koalisi yang berjasa, atau mungkin para buzzer-buzzernya kali ya. Bisa jadi. Gimana sih logika pemerintah di sini? Begini, kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan presiden, berarti ini kayak kita beli sepatu. Kalau kaki nambah lebar, ya belinya yang lebih gede. Tapi masalahnya, sepatu ini dibeli pakai duit siapa sih? Duit rakyat kan? Nah itu. Watimpres Unlimited, terserah presiden. Lanjut nih, ke undang-undang kedua yang gak kalah menakjubkan. DPR juga mengesahkan revisi undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Aturan soal jumlah Watimpres sekarang sama halnya kayak kementerian. Jumlahnya tergantung sesuai kebutuhan presiden. Kalau presiden cuma butuh 1, ya 1. Kalau butuh 1000, ya 1000. Lagi-lagi, ini fleksibilitas tingkat tinggi. Nggak ada batas, juga tidak ada kontrol. Bahkan salah satu anggota DPR mengatakan, limitasi anggota Watimpres tergantung kebutuhan presiden. Nah, ini nih, logikanya kayak kita bilang, mau makan pizza berapa slice? Tergantung perutmu, bro. Tapi masalahnya di sini, kalau pizza itu duitnya dari kantong sendiri, ya nggak masalah. Lah ini, bayarnya pakai duit dari mana coba? Siap-siap nih, pajak naik lagi. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa ya DPR begitu cepat mengesahkan dua undang-undang ini yang jelas-jelas di sini ngasih keuntungan buat para elit-elit di pemerintahan? Sekarang bayangin deh, coba ada undang-undang yang misalnya berpihak ke rakyat, apakah akan secepat ini diproses? Nggak mungkin. Undang-undang yang benar-benar buat rakyat biasanya ngendap di meja sidang sampai entah kapan. Tapi kalau buat presiden beserta koalisinya, cepet banget pokoknya. Di sini saya jadi berasumsi bahwa ketika undang-undang itu menguntungkan mereka, DPR pun
bisa bergerak seperti angin topan. Padahal kan seharusnya setiap undang-undang disahkan dengan sangat hati-hati, dibahas dengan matang, apalagi kalau undang-undang tersebut menyangkut hak-hak dari rakyat banyak. Tapi kok kesannya buru-buru banget ya? Bayangin kalau ada undang-undang yang mengatur begini, setiap warga negara kelas menengah ke bawah tidak wajib membayar pajak. Bayar boleh, tidak bayar boleh. Wah, ini undang-undang pasti banyak pendukungnya. Tapi belum tentu sob, pasti nggak akan lolos secepat itu di DPR. Karena ya, undang-undang ini tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi sayangnya, undang-undang seperti ini pasti nggak akan ada yang ngebahas. Lalu bagaimana dengan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Bentar. Coba mari kita cermati omongan Pak Presiden berikut ini. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. RUU Pilkada, RUU Watimpres, RUU Kementerian bisa secepat kilat disahkan. Lalu RUU perampasan aset, kenapa nggak bisa ya? Dari awal sebenarnya saya sangat begitu curiga, jangan-jangan RUU perampasan aset ini hanyalah gimmick atau drama untuk mencari simpati masyarakat. Karena hal ini pasti sangat tidak mungkin. Para petinggi-petinggi partai dari koalisi Kimples sendiri banyak sekali yang tersandung dugaan kasus-kasus korupsi. Hingga akhirnya banyak dugaan masyarakat. Hal ini pun menjadi senjata sandera yang ampuh bagi Pak Jokowi untuk memuluskan jalan kekuasaannya. Pertanyaannya, kalau memang Pak Jokowi serius dalam pengesahan undang-undang perampasan aset ini, hal ini pun pasti akan bisa dilakukan dengan sangat cepat, seperti halnya undang-undang yang lain. Tapi faktanya, undang-undang ini hanyalah lip service, hanya sebagai pemanis gula-gula. Pak Jokowi yang saya hormati, hampir semua orang pasti setuju, Bapak itu kuat dalam legislasi, punya koalisi hampir 82% dalam parlemen, punya penegak hukum yang biasa dipakai untuk menekan-nekan para ketua partai. Tapi kenapa sih kekuatan Bapak yang sedemikian besar itu hanya dipakai buat RUU Pilkada, RUU Watimpres, RUU Kementerian, bukan malah Bapak gunakan untuk segera mensahkan RUU perampasan aset yang selalu Bapak gulirkan ke wartawan? Logikanya begini, koalisi Bapak dengan Prabowo saat ini benar-benar menguasai parlemen atau menguasai DPR. Harusnya Bapak bisa dong dengan cepat mengesahkan RUU perampasan aset. Malah buzzer-buzzer bayaran saat ini banyak yang menyudutkan Ketua DPR Puan Maharani dan PDIP yang menjadi kambing hitam. Kata mereka yang tidak menyetujui undang-undang ini disahkan. Padahal suara PDIP di parlemen saat ini sangat kecil, sangat jauh dibandingkan koalisi dari Bapak. Dan apalah artinya seorang Ketua DPR jika mayoritas suara DPR Bapak yang punya kendali? Coba mari kita lihat rapat di DPR ini yang secepat kilat mengesahkan undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana disampaikan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Puan sendiri tidak hadir, tapi keputusan bukan di tangan Puan, di tangan Wakil Ketua DPR dari Golkar. Di sini sangat jelas, apalah arti seorang Puan yang oleh para buzzer dianggap sebagai sandungan. Oke, sampai di sini dulu ya kritik kami kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan drama-drama politik negeri ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.